saya dengan Ani Indayani dari SDN 2 Orimanan. Saya akan melaksanakan tugas atau modul 2 dengan cara mendiseminasi tugas 1. Saya akan memaparkan tentang konsep dasar pembelajaran digital. Konsep pembelajaran digital mengandalkan teknologi sebagai sarana utama untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa memungkinkan mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat komputer atau gadget. Oleh karena itu, pembelajaran digital sangatlah penting dalam era globalisasi ini. Kita harus pandai IT untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian pembelajaran digital. Yang kedua, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital. Yang ketiga, teknologi dalam pembelajaran digital. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pengertian pembelajaran digital. Apa sih pembelajaran digital itu? Kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Dari segi pengertian pembelajaran digital berarti proses pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Nah, itu juga kalau kita menggunakan pembelajaran digital, kita dapat memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, fleksibel, serta dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja, tidak terburu-buru waktunya. Nah, pembelajaran digital sendiri itu mempunyai kelebihan. Kelebihan apa saja? Yang pertama, memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan fleksibel, yang artinya siswa itu dapat belajar sesuai dengan kecepatan gaya belajarnya masing-masing. Selain itu juga, kelebihan pembelajaran digital memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Nah, selain kelebihan pembelajaran digital juga itu mempunyai tantangan. Tantangan apa sih tantangan dalam pembelajaran digital? Tantangan pembelajaran digital itu sendiri, yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengolah dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Yang ketiga, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengolah interaksi dan kolaborasi secara online. Nah, lihat gambarnya seperti di sini. Di sini ada belajar tentang atau secara konvensional. Yang kedua, secara digital. Kalau konvensional itu berarti belajar secara monoton atau melihat buku. Kalau secara digital pasti menggunakan IT atau menggunakan komputer. Kita sudah tahu perbedaannya. Nah, konsep pembelajaran teknologi. Teknologi pembelajaran digital itu teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan proses pembelajaran seperti apa? Platform pembelajaran online, video conference, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja
dan kapan saja secara online. Terus aplikasi online. Kalau namanya atau pengertian dari aplikasi online itu sendiri adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Nah, dalam aplikasi ini murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, diskusi dengan mudah dan nyaman. Ada contoh aplikasi yang biasanya digunakan, yaitu contohnya apa? Google Form, Education, Rumah Belajar, Office 365, Quizzes, dan Genius, dan masih banyak lagi. Untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Ya, lanjut. Nah, ada juga kita tidak pernah takut dokumennya takut hilang, takut rusak, takut kena virus. Ada yang penyimpanannya dokumen secara online dengan cara apa? Menggunakan aplikasi Google Drive. Bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Google Drive? Itu diantaranya yang pertama, pastikan memiliki akun Gmail. Yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Yang ketiga, nah lihat gambarnya. Pertama kita harus buka dulu Google Drive, terus kita sisihkan sisi kiri atas yang tandanya new. Setelah itu kita baru klik folder, new folder. Setelah kita klik new folder, langsung kita klik lagi, yaitu kita bisa mengupload file dan folder. Yang keempat yaitu sharing file dan folder. Itulah cara-cara menggunakan Google Drive. Nah, itu dari paparan dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan secara langsung. Cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ani, terima kasih atas tadi paparan yang telah dijelaskan Bu Ani. Itu sebagai materi baru, pengetahuan baru yang saya dapat. Tapi dari sini ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ani untuk memperdalam yang tadi dijelaskannya. Nah, saya kan mempunyai hambatan-hambatan dalam mempelajari menggunakan digitalisasi itu, Bu. Gimana sih untuk meminimalisir hambatan yang saya alami gitu? Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Sri telah menyaksikan apa yang saya lakukan, dan juga ada kekurangan, maksudnya apa? Ada kendala, ada pertanyaan, boleh saya menjawab. Kita lihat dulu tentang atau pengertian dari pembelajaran digitalisasi. Pembelajaran digitalisasi itu sendiri kan suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Nah, dari pengertian pembelajaran digital itu sendiri, kita bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT, Bu. Jadi kita melakukan proses pembelajaran jangan monoton kayak seperti dulu. Coba buka buku halaman sekian itu bukan zamannya lagi. Sekarang sudah zamannya IT itu menggunakan proses pembelajaran menggunakan digital. Jadi kita harus bisa menguasai IT atau menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Itu banyak sekali manfaatnya. Pembelajaran menggunakan IT, kita bisa menggunakan bervariasi media pembelajaran, terus kita bisa membuat soal secara langsung online, nggak harus anak-anak nulis, itu bisa melalui IT itu tersebut. Jadi kita sebagai guru atau pendidik
harus menguasai IT supaya kita bisa memvariasi proses pembelajaran. Ya, terima kasih atas jawaban yang Ibu Ani berikan. Semoga saya dapat menghambat yang dari Ani tadi ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari pembelajaran digital itu ya Bu. Saya tuh masih belum paham apa sih yang digunakan dalam pembelajaran digital. Contohnya aplikasinya atau media yang kita gunakan itu seperti apa? Ya, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran digital itu banyak sekali, seperti aplikasi kelas online. Nah, contohnya kalau kelas online kan bisa menggunakan aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet dan sebagainya, masih banyak lagi. Aplikasi Zoom itu sendiri adalah aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Caranya menggunakan aplikasi Zoom. Pertama, yuk kita bisa menggunakan HP. Nah, pertama kita kunjungi dulu website http zoom.us, buat akun Zoom terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita buka aplikasi Zoom, aktifasi melalui email aplikasi yang didapatkan. Terus dibuka aplikasi Zoom-nya untuk join meeting. Yang ketiga, masukkan meeting ID dan password yang diberikan oleh penyelenggara meeting. Baru kita ikut bergabung ke Zoom meeting. Nah, tapi kenyataannya atau di lapangannya banyak sekali yang kita sebagai guru banyak masih menggunakan pakai pembelajaran konvensional atau secara teks, secara buku, secara manual. Kita sebagai guru harus bisa mengubah pembelajaran secara konvensional dirubah menjadi pembelajaran digital. Itu caranya menggunakan aplikasi Zoom. Gimana Bu Sri? Sudah paham? Terima kasih kembali Bu Ani atas jawabannya. Ternyata dari aplikasi video pembelajaran itu kalau kita terapkan ini sangat menarik ya Bu ya? Iya, sangat menarik sekali. Nah, untuk yang selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya, kan kalau kita nyimpan di HP gitu ya, banyak foto, video yang kita dokumentasikan, terkadang sampai penuh gitu. Apa sih solusi lain selain kita menyimpan di flash disk ataupun di mana yang lain, pilihan yang lain, tapi tetap kita bisa mengakses dengan mudah lewat HP? Nah, kita sudah tahu bahwa kalau misalnya menyimpan data di HP terus di flash disk itu banyak sekali kelemahannya, terutama dalam flash disk kena virus. Jadi flash disk tersebut nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka ini karena terkena virus. Nah, itu jangan takut. Kita bisa menyimpan data bukan di flash disk dengan cara di Google Drive. Gimana sih cara membuka Google Drive tersebut? Yuk kita buka bareng-bareng di HP. Kita pertama dulu menggunakan aplikasi Google Drive ini, yaitu pertama memastikan kita memiliki akun Gmail. Yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Yang ketiga, untuk menambahkan folder baru, klik new di sisi kiri atas. Terus selanjutnya klik tombol new folder. Baru setelah itu kita bisa mengupload file dan folder tersebut. Kita bisa sharing apa yang kita bisa ke teman-teman. Jadi tanpa terkendala atau tanpa khawatir virus kita terkena virus, HP kita kadang-kadang kan lemot, kadang-kadang nggak bisa kebuka, kadang-kadang juga memorinya penuh. Itu bisa, makanya oleh karena itu kita bisa menyimpan dokumennya dengan Google Drive. Ya, terima kasih. Ya, berarti dari itu kan bisa kita di HP juga memori bisa kosong, tapi kita bisa menyimpan lewat email yang tadi ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan proses pembelajaran harus menggunakan pembelajaran digital ya Bu, karena untuk menarik juga ya, karena untuk zaman sekarang juga ya, untuk kemajuan
Nah, pembelajaran yang menggunakan digitalisasi itu salah satunya adalah menggunakan Zoom. Dan dalam penyimpanan sendiri kita bisa menggunakan Google Drive ya. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.